Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'u bi ulumi fid darin amin. Al-aqabatul ula, bermula itu aqabah yang pertama, maksudnya adalah baiat aqabah yang pertama. Para sahabat sekalian, kita masih mengkaji kitab Nurul Yaqin. Setelah pada kajian yang lalu kita mendapatkan keterangan tentang permulaan Islamnya kaum Ansor. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-aqabah ula atau baiat aqabah yang pertama. Walamma kana al-amrul muqbilu qadima isna asar rajulan minhum asratun minal khazraji wa isnani minal ausi. Walamma kana mengatakan kalau ada al-amal tahun al-muqbilu yang berikutnya qadima, maka datang isna asara oleh 12 apanya rujulan orangnya minum sebagian daripada asratu isna asar rajulan, asratun bermula 10 itu minal khazraji dari Khazraj, wa isnani dan 2 orang minal ausi dari Aus. Jadi pada tahun berikutnya masuk pada tahun atau musim ya, pekan raya tahun berikutnya setelah yang pertama mulai adanya yang masuk Islam kali itu, pada tahun berikutnya datanglah 12 orang tokoh dari Yasrib atau dari Madinah. Dari 12 orang itu 10-nya berasal dari Khazraj, yang 2-nya dari Aus. Dan bermula mereka itu As'ad bin Zurarah, As'ad bin Zurarah, wa Aufun dan Auf, wa Mu'adun dan Mu'ad ibna Al-Harisi, 2 orang anaknya Al-Haris, maksudnya Ibn Al-Haris. Jadi Aufun Ibnul Harisi wa Mu'adun Ibnul Haris, wa Rafi' bin Malik dan Rafi' bin Malik, wa Dakwan bin Qais dan Dakwan bin Qais, wa Ubadah bin Samit dan Ubadah bin Samit, wa Yazid bin Tha'labah dan Yazid bin Tha'labah, wa Abbas bin Ubadah dan Al-Abbas bin Ubadah, wa Uqbah bin Amir dan Uqbah bin Amir, wa Qutbah bin Amir dan Qutbah bin Amir. Wa haulai dan bermula mereka itu minal Khazraji dari Khazraj. Wa Abul Haythami Ibnu Tayhani dan Abul Haytham bin At-Tayhani, wa Uwaim bin Sa'idah dan Uwaim bin Sa'idah. Wa Umar dan bermula keduanya itu minal Ausi dari kaum Aus. Jadi para sahabat sekalian, 12 tokoh Yasrib yang datang pada musim atau pekan raya tahun berikutnya setelah pertemuan yang pertama, 12 orang itu adalah ada 10 orang berasal dari qabilah Khazraj. 10 orang itu adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Mu'ad, kemudian Auf bin Al-Haris dan Mu'ad bin Al-Haris, disebut dengan Auf wa Aufun wa Mu'ad ibn Al-Harisi. Kemudian Rafi' bin Malik, Dakwan bin Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah dan Uqbah bin Amir serta Qutbah bin Amir. Yang beliau-beliau itu dari kalangan orang-orang Madinah, suku atau kabilah Khazraj. Sedangkan yang 2 yang dari kabilah Al-Aus yaitu Abul Haytham bin Tihan, Abul Haytham bin Tihan dan Uwaim bin Sa'idah. Fajtama'u, maka berkumpul ya mereka bihi dengan Rasul indal aqabati, di Aqabah, wa aslamu dan masuk Islam ya mereka, wa bayahu dan baiat yang mereka Rasulullah SAW ala baiat nisa, atas baiatun nisa, atas baiat atau janji
kaum wanita. Wadhalika, dan bermula itu maksudnya bayatun nisa itu qabla antu tarotu, sebelum bahwa difardukan al-harbul perang. Ala ayusyriku, atas bahwa tidak menyekutukannya mereka billahi dengan Allah, saya dengan suatu pun, wala yasriku, dan tidak akan mencuri ya mereka, wala yasnu, dan tidak akan berzinanya mereka, wala yaqtulu, dan tidak akan membunuhnya mereka, auladahum, bukan anak-anak mereka, wala yaqtu, dan tidak akan mendatangkan yang mereka bibuhtani dengan kebohongan, yang tarunahu, yang membuat-buat ya mereka, hu akan buhtan baina aidim, di hadapan mereka, maksudnya baina aidim, di antara tangan-tangan mereka, wa arjulim, dan kaki-kaki mereka, wal yasuna, dan tidak akan memaksiat yang mereka akan rasul bi ma'ruf, dan kebaikan. Fa'in wafau, maka jika memenuhi yang mereka, falahum, maka itu terbagi mereka jannah, di surga. Wa'in wasu, dan jika menipu yang mereka mintalika dari itu, saya akan suatu pun fa'amruhum, maka bermula perkara yang mereka itu bilang kepada Allah azza wa jalla, azza halnya maha mulia wa jalla dan maha besar Allah. Insya, jika mengendaki ya Allah ghafara, maka mengampuni. Wa insya, dan jika mengendaki ya Allah adzaba, maka menyiksa ya Allah. Wahdi, dan bermula ini itu ya hadi itu al-aqabatul ula, al-aqabah al-ula, al-aqabah yang pertama tuh baiat aqabah yang pertama. 12 orang tokoh dari Madinah, 10 dari Khazraj, dan 2 dari Aus berjumpa, berkumpul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad di Aqabah, di satu tempat yang berada di dekat kota Mekah. Ya, Aqabah itu kan di antara maknanya jalan yang ada di bukit atau di tempat yang mendaki. 12 orang itu kemudian masuk Islam, Islam, mereka masuk Islam, dan mereka juga berbaiat kepada Rasulullah sebagaimana baiat kaum wanita. Ya, pada waktu itu adalah masa di mana belum difardukan adanya peperangan. Apa baiatun nisa itu? Yaitu pertama, bahwa mereka yang telah masuk Islam itu, para sahabat Ansor dari Khazraj maupun Aus, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu, ala yusyriku bihi, ala yusyriku bihi syai'an, tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yasriku, dan mereka tidak akan mencuri, wala yasnu, mereka tidak akan berzina, wala yaqtulu auladahum, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Seperti pada waktu itu banyak terjadi kalau anak perempuan lahir di kubur hidup. Wala yaqtulutanin yang tarunahu baina adim batuni, mereka tidak akan mendatangkan atau melakukan kebohongan yang mereka buat-buat di antara tangan-tangan mereka dan kaki mereka mau di depan atau di belakang mereka. Dan wala ya'sunahu fi ma'rufin, mereka tidak akan bermaksiat kepada Rasul di dalam kebaikan. Itu baiatnya. Terus janjinya kemana? Fa'in wafau falahumul jannah. Jika mereka memenuhi janji tersebut, baiat tersebut bagi mereka surga. Jadi dulu para sahabat itu mau masuk Islam, mau berjuang itu, yang dijanjikan surga, bukan jadi orang kaya atau jadi penguasa, tidak. Bahwa kemudian mereka jadi orang kaya, jadi penguasa itu adalah anugerah Allah. Sebagaimana menjanjikan paman man kana yuridu harta liratan najid lebih arji. Orang yang niatannya atau tujuannya, keadaannya adalah tanaman akhirat, Allah tambah untuk mereka itu. Akhirat dapat sebagai tujuan, dunia diberi sebagai tambahan. Itu kalau mereka memenuhi janjinya. Wa in wafau falahumul jannah, kalau mereka memenuhi janjinya bagi mereka surga. Namun wa in ghassu min dzalika syai'an, maka jika mereka itu menipu dari janji tersebut satu pun atau sesuatu pun, fa'amruhum ila Allah azza wa jalla, maka urusan mereka dikembalikan kepada Allah wa jalla. Insya'a ghafara, jika Allah menghendaki Allah mengampuni, wa insya'a adzaba, kalau Allah menghendaki Allah akan menyiksa, sebagaimana akhir Al-Baqarah itu kan.
yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan ampuni siapa pun yang kehendaki, Allah akan siksa siapa yang kehendaki. Wa hadil aqabatul ula, dan ini adalah aqabah yang pertama atau baiat aqabah yang pertama. Farsala lalu mengutus ya Rasul lahum untuk mereka Ansor, ya, alaihi salamu, ini ada salah ketik ya, sebagian kitab dan salah ketik alaihi salamu atau alaihi salatu wassalam, bukan alaihi salamu atau alaihi salatu wassalam. Farsala maka mengutus untuk mereka Ansor ya Rasul alaihi salamu atau alaihi salatu wassalam Mus'ab bin Umairin al-Abdari, akan Mus'ab bin Umair al-Abdari, wa Abdullahi ibn Umi Maktum, dan Abdullah bin Umi Maktum. Wa wadan bin Mulaiya, Abdullah bin Maktum itu ibnu Khalati Khadijata, ya, anak laki-laki bibi, ya, anak laki-laki bibi Khadijah, anak laki-laki bibinya Sayyidah Khadijah. Ya Quran yang membaca, yang keduanya himakan mereka Ansar Al-Quran wa yufaqihani, dan memperdalam, ya keduanya himakan mereka Ansar ini dalam agama. Wa nazala, dan singgah Mus'ab dan Mus'ab al-atil mubayyin, atas salah seorang orang-orang yang berbaiat, Abi Umamata As'ada ibn Zurrata, yaitu Abu Umamah As'ad bin Zurrarah. Wasara, dan jadi ya Mus'ab itu yaitu berdakwah yang Mus'ab atau mengajak menyeru yang Mus'ab bagi Al-Ausi akan sisa-sisanya kaum Aus wa Khazraj dan kaum Khazraj lil Islami, untuk Islam. Rasulullah SAW setelah baiat yang pertama itu mengutus untuk kaum Ansor sahabat Mus'ab bin Umair al-Abdari disertai oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum itu adalah anak laki-laki dari bibinya Sayyidah Khadijah. Untuk apa Rasulullah mengutus beliau berdua, yang memang permintaan dari kaum Ansor, ya, supaya Mus'ab bin Umair dan Ibnu Umi Maktum itu atau Abdullah bin Umi Maktum itu berdakwah kepada kaum Ansor. Intinya apa? Untuk membaca, keduanya akan membacakan Al-Quran kepada mereka, dan untuk memperdalamkan pemahaman agama kaum Ansor. Saat tiba di Madinah, sahabat Mus'ab bin Umair tentu saja bersama dengan sahabat Ibnu Maktum singgah di rumah salah seorang daripada sahabat Ansor yang berbaiat, yaitu Abu Umamah. Abu Umamah itu namanya As'ad bin Zurarah. Dan jadilah Mus'ab bin Umair itu berdakwah, mendakwai sisa kaum Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, supaya apa? Yaitu lil Islam. Mus'ab bin Umair mendakwai mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Walamma, ya, wa bainama dan pada waktu ia Mus'ab bin Bustani di dalam taman Ma'as'ad ibni Zurarah, Ustaz As'ad bin Zurarah. Qala, tiba-tiba berkata Sa'ad bin Mu'adz oleh Sa'ad bin Mu'adz, ra'isu qabilatil Ausi, pemimpinnya kabilah Aus, li Usaid ibni Hudairin ibni Ami Sa'din, ya, kepada Usaid bin Hudair, ya, anak laki-lakinya pamannya Sa'ad. Ala taqumu, apakah tidak berdiri olehmu ila hadaini rajulaini, kepada dua orang ini, aladaini ataya, yang keduanya datang, yusabihani, membodoh-bodohkan, ya aladani, du'abana, akan orang-orang kami, litajurahuma, supaya mencegah olehuma akan keduanya. Faqama, maka berdiri lahuma untuk keduanya, ya Mus'ab bin Umair wa Abdullah bin Maktum, Usaid oleh Usaid bin Hudair, gitu. Ila hadaini rajulaini, kepada dua orang ini. Bukan ya? Faqama lahuma, maka berdiri lama untuk keduanya, maksudnya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Maktum, Usaid biharbatihi, dengan tombak pendeknya Usaid. Walamara, maka tatkala melihat
akan Usaid, ya, As'adu oleh As'ad bin Zurarah. Qala, maka berkata As'ad li Mus'ab kepada Mus'ab, hada, bermula ini sayyidu qaumihi, pemimpin kaumnya. Ya, kaumnya ada, wa qad sungguh telah datang, ya sayyidu qaumi, kakak engkau, pasti maka buat benarlah olehmu Allah akan Allah fihi, di dalam hada. Walamma waqafa, maka tatkala berhenti ya Usaid, ya alaihima atas keduanya, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Maktum, qala berkata, ma ja'a bikuma, qala berkata ya Mus'ab, ma ja'a bikuma, qala maka berkata ya Usaid, ya, ma ja'a bikuma tusabihani, doa pada ma bermula pakai tu ja'a datang, bikuma dengan kamu berdua, tusabihani, ya halnya membodohkan dalam berdua, doa apa akan orang-orang kami, ihtazilah, menyingkirlah olehmu berdua, in kana, jika ada lakuma bagi kamu berdua, bi angbusikuma, dengan diri kamu berdua, hajatun, oleh kebutuhan. Qala maka berkata Mus'ab oleh Mus'ab, awat tajlisu, apakah ya awat tajlisu, ya, apakah tidak, maksudnya awat tajlisu, apakah duduk olehmu, atas mau lalu mendengar olehmu, fa in radita, maka juga ridho olehmu, amran akan perkara, qabilta, menerima olehmu akan amr, wa in karihta, dan jika tidak menyukai olehmu akan amr, kabarna, maka akan mencegah oleh kami anka darimu, maka segala suntak perahu yang tidak menyukai olehmu. Faqara'a, maka membaca alai atas Usaid, Mus'ab dan Mus'ab Al-Quran. Pastasana, maka menganggap baik ya Usaid dinal Islam, yang agama Islam, wahada, dan berikan petunjuk, wa akan Usaid awal Allah lahu pada Islam, pada syahada, lalu bersahadat ya Usaid, waraja, dan kembali Usaid ila Sa'din, kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya. Fasala, lalu bertanya, Sa'ad bin Mu'ad akan Usaid, amma dari sesuatu hal yang telah melakukan Usaid. Faqala, lalu berkata ya Usaid, wallahi demi Allah, ma itu tidak melihat olehku birajulini, dengan dua orang, melaksanakan keburukan. Ghadiba, maka marah ya Sa'ad bin Mu'ad. Ghadiba, maka marah ya Sa'ad bin Mu'ad. Lalu di sini ghadiba Sa'dun, ghadiba, maka marah, benar. Jadi tadi waqala, lalu berkata ya Usaid, waqala, maka berkata Usaid, wallahi demi Allah, marah itu tidak melihat olehku birajul ini, dengan dua orang melaksanakan keburukan. Ghadiba, maka marah Sa'ad bin Mu'ad, waqama, dan berdiri ya Sa'ad bin Mu'ad kepada keduanya, kepada Mus'ab dan Abdullah bin Maktum, ya, mutawajjidun, halnya orang yang marah. Wa fa'ala, maka melakukan mahu beserta dengan beserta dengan Sa'ad bin Mu'ad, ya, Mus'ab dan Mus'ab, kasabiki, seperti yang mendahului, kasabiki, seperti yang mendahulunya, mendahului daripada Sa'ad, yaitu Usaid. Ini namanya mirip-miripnya. Pada lalu memberikan petunjuk akan Sa'ad bin Mu'ad, Allah Islami, untuk Islam. Jadi para sahabat sekalian, mari kita cermati riwayatnya, bahwa ketika para sahabat Ansor 12 orang telah baiat masuk Islam dan berjanji setia menjadi Rasulullah dengan segala amalannya itu, kemudian Rasulullah mengutus dua orang sahabat sebagai dai pertama ke Yathrib, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari dan sahabat Abdullah bin Maktum. Di Madinah, sahabat Mu'ad beliau singgah atau tinggal di rumahnya salah seorang sahabat Ansor yang berbaiat, yaitu As'ad bin Zurarah. Pada waktu Mus'ab bin Umair sedang berdakwah di kebun,
ya di kebunnya As'ad bin Zurarah ya, beserta ya dengan As'ad bin Zurarahnya sendiri. Maka tiba-tiba ada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu adalah ketua atau kepala kabilah Aus. Berkata ya Sa'ad bin Mu'ad itu kepada Usaid bin Hudair bin bin ini pamannya Sa'ad. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Ala taqumu ila hadaini rajulaini alladaini ataya yusabbihani du'afana litazjaraha. Jadi apa kamu tidak berdiri kepada dua orang itu, dua orang yang datang membodoh-bodohi orang-orang kita supaya kamu itu mencegah mereka berdua. Faqama lahum Usaidun, maka Usaid bin Hudair berdiri kemudian dengan membawa tombak pendeknya mendatangi Musa bin Umair. Falamma ra'ahu As'adu qala min Musa bin Umair. Kala As'ad bin Zurarah itu melihat ada Sa'id bin Hudair pada waktunya, dan pada itu Usaid bin Hudair itu datang, maka kemudian As'ad bin Zurarah berkata kepada Musa, hada sayyidu qaumi wa qad ja'aka fastikillah bihi, gitu. Ini adalah tokoh kaumnya, namanya Usaid bin Hudair. Dia telah datang kepadamu, maka buatlah ia itu membenarkan Allah dalam dirinya. Maka tatkala ya Usaid bin Hudair itu sudah berdiri di hadapannya Sayyidina Musa bin Umair dan Abu bin Maktum, maka kemudian Usaid bin Hudair ini bertanya, maja'a bikuma tusabbihani du'afana, apa yang baru datang membodoh-bodohi ya orang-orang lemah kami. Ittazila in kana lakuma yang musik mahajah, ya, menyingkirlah kamu berdua ya, jika kamu berdua itu memiliki satu kebutuhan. Maka Musa bin Umair dengan sopan walaupun tanpa ada kegentaran sama sekali, beliau menambahkan awat tajlisu, apakah tidak, maksudnya apakah engkau berkenan untuk duduk dulu lalu mendengar. Wa in radita amron qabiltahu wa in karihtahu kawafna, kalau engkau ridho perkaranya engkau bisa menerimanya, kalau tidak suka kami akan menghentikannya darimu. Apa yang kamu tidak suka itu? Lalu akhirnya reda ya kemarahannya Usaid bin Hudair, yang mau duduk, faqara alaihi Mus'abun al-Qur'ana. Lalu Musa bin Umair membaca Al-Quran. Fastahsana dinul Islam. Lalu Usaid bin Hudair ini memandang baik agama Islam, wa hadahullahu, lalu Allah beri hidayah kepadanya, fatasahada, lalu yang bersyahadat. Ya, Usaid bin Hudair yang datangnya pertama-tama dengan senjatanya itu mau menghentikan dakwanya Musa bin Umair, malah akhirnya mendapat hidayah masuk Islam. Maka ketika ia mendatangi Sa'ad bin Mu'ad, ditanya, fasalahu amma tafa'ala. Sa'ad bin Mu'ad bertanya tentang apa yang telah lakukan, maka Usaid bin Hudair mengatakan, wallahi ma ra'aitu bi rajulin ba'sa. Demi Allah, saya tidak melihat pada dua orang itu ada satu keburukan. Bahwa dibasak pun, maka Sa'ad bin marah, disuruh menghentikan, malah dia muji-muji. Akhirnya apa? Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad berdiri sendiri mendatangi Musa bin Umair dan Abu bin Maktum dalam keadaan marah-marah, dan Musa melakukan yang sama. Fa'ala ma'ahu Mus'abu kasabihi. Musa melakukan seperti yang terdahulu kepada Usaid bin Hudair, kepada Sa'ad juga sama. Ya, apakah boleh berkenan duduk dulu lalu mendengarkan? Ya, kalau berkenan bisa diterima, kalau tidak ya kami akan berhenti. Akhirnya mau juga Sa'ad bin Mu'ad mendengarkan, dibacakan Quran dan dapat hidayah, masuk Islam juga. Jadi dua orang tokoh kali itu masuk Islam, Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad. Waraja, dan kembali ya Sa'ad li rijali Bani Abdil Ashali, ke orang-orang Bani Ashal, Bani Abdil Ashal. Halnya bermula mereka Bani Ashal itu Batnun
Batnun itu merupakan induknya ya, atau merupakan pangkalnya mina Ausi dari kaum Aus. Lalu berkata saat dimana kepada mereka Bani Abdul Ashal, ma ta'udunani, apa yang kamu mesti hitung, ma ta'udunani, apa yang kamu mesti menghitung sekalian akan aku hukum dalam diri kamu sekalian. Kalau berkata ya Bani Abdul Ashal, Sayyiduna itu pemimpin kami, wabnu Sayyidina dan anak laki-laki pemimpin kami. Kalau berkata ya Sabil Mu'ad, kalamu rijalikum, pembicaraan orang-orang sekalian laki-laki, wanisa ikum, dan pembicaraan kaum perempuan kaum sekalian, alai atas itu harapan haram, hatta tuslimu jika masuk Islam sekalian. Malamnya maka tidak tersisa baitul rumah min buyuti Bani Abdul Ashal, dari rumah-rumah Bani Abdul Ashal, illa ajaba, kecuali mengijabah bait akan Sa'ad bin Mu'ad. Waqad intasar, dan sungguh tersebar al-Islam di Duri Yasrib, di dalam rumah-rumah Yasrib, hatta lam yakun, sehingga tidak ada bainahum, di antara mereka ahli Yasrib, hadisun, oleh pembicaraan, illa amran Islam, jadi perkara Islam. Jadi tatkala Sa'ad bin Ubadah yang tadinya mau marah, namun kemudian setelah mendengarkan Al-Quran dibacakan, dia masuk Islam sebagai tokoh besar di kaumnya. Beliau langsung pulang menemui orang-orang di kaumnya dan bertanya, ma ta'udunani bikum, apa yang kamu sekalian hitung aku di tengah kamu sekalian? Kaumnya menjawab, Sayyiduna wa Sayyidina, engkau adalah pemimpin kami dan putranya pemimpin kami. Dan beliau menegaskan, kullu kalamu rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tuslimu, pembicaraan laki-laki kamu sekalian dan perempuan kamu sekalian atasku haram sampai kamu sekalian masuk Islam. Jadi beliau sebagai pemimpin yang karismatik ya, menegaskan tidak akan mau komunikasi dengan kaum Bani Ashal, dari kaum Bani Abdul Ashal itu sampai mereka besar. Dan akhirnya mereka atas dakwah dari beberapa pemimpinnya berbondong-bondong masuk Islam, mengijabah ya dakwahnya Sa'ad bin Mu'ad, sehingga Islam tersebar di rumah-rumah Yasrib, sampai-sampai tidak ada di antara mereka pembicaraan kecuali amrul Islam. Ini yang dibicarakan itu Islam, bahasa sekarangnya Islam viral. Di mana-mana orang bicara tentang Islam. Itulah anugerah Allah dan keistimewaan yang memberikan dalam perjalanan Islam itu. Ketika Rasul mengutus Sayyidina Mus'ab bin Umair didampingi oleh Abdullah bin Umm Maktum dengan segala tantangannya, namun kemudian dalam waktu yang sangat singkat mengislamkan mayoritas penduduk Madinah, sampai-sampai tidak ada satu rumah pun di Madinah atau Yasrib kala itu yang tidak membicarakan pembicaraan mereka tentang Islam. Nah, ini PR besar kita zaman akhir. Walaupun kita hidup di tengah umat Islam, tapi bagaimana caranya supaya rumah-rumah umat Islam itu di dalamnya tidaklah dibahas kecuali Islam. Bagaimana akidah Islam, bagaimana syariat Islam, bagaimana Islam, dan bagaimana Islam memberikan jawaban terhadap persoalan kehidupan, itu mestinya yang menjadi topik pembahasan dulu muslimin atau rumah-rumahnya kaum muslimin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita hikmah setelah mengkaji sejarah Rasul dan sahabat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Dibaca. Ya, bismillah.